Ya, Shalom Ibu Reski. Perkenalkan nama saya Felicia Angelin dari 20 IMS 1. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya dan juga hasil percobaan saya. Kali ini saya membuat percobaan dengan judul Corrosion Reduce, di mana di sini artinya bahwa saya ingin mengurangi perkaratan terhadap benda-benda berlogam yang ada di rumah. Ya, untuk yang pertama kita akan melihat terlebih dahulu identifikasi dari masalah. Apa alasan saya memilih topik ini menjadi bahan dari UTS saya? Di sini bisa kita lihat bahwa bagaimana peristiwa perkaratan itu seringkali disebut dengan korosi atau seperti yang sudah saya sebutkan tadi, corrosion kalau dalam bahasa Inggris. Di mana korosi ini disebabkan oleh reaksi antara bahan logam dengan senyawa lain dalam alam seperti oksigen dan juga air. Benda-benda yang berkarat menjadi masalah besar terutama di dalam rumah karena dapat mengganggu keamanan barang kita dan juga memunculkan kekhawatiran akan terkontaminasinya barang tersebut. Bisa kita lihat bagaimana ketika kita memiliki barang-barang yang berkarat, kita pasti akan risih ketika kita menggunakannya, padahal barang tersebut sebenarnya masih layak untuk dipakai dan juga dapat membahayakan kesehatan kita ketika benda berkarat itu justru melukai kita. Untuk itu, untuk memperbaiki masalah ini, saya akan membuat percobaan ini dengan mencoba mengurangi perkaratan yang terjadi pada benda-benda berlogam di benda-benda rumah menggunakan bahan-bahan yang sederhana seperti cuka dan juga baking soda. Ya, untuk tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui pengaruh reaksi dari baking soda dan juga cuka yang menjadi bahan utama terhadap korosi yang terjadi pada benda-benda besi ataupun benda-benda logam. Selanjutnya adalah hipotesis. Saya menarik dua hipotesis di sini. Yang pertama, bahwa tidak ada reaksi yang dihasilkan antara kedua bahan, yaitu baking soda dan juga cuka, sehingga tidak dapat melunakkan karat. Atau hipotesis yang kedua, bahwa ada reaksi yang dihasilkan antara kedua bahan, sehingga dapat melunakkan karat. Selanjutnya kita akan melihat eksperimen dari hasil percobaan ini. Sekarang kita akan melakukan percobaan tentang bagaimana cara mengurangi karat. Untuk pengurangan karat kali ini kita akan menggunakan benda yaitu cutter. Di sini bisa dilihat bagaimana cutter ini sudah berkarat. Di sini kita akan mencoba mengurangi karat yang berada pada cutter ini. Dalam percobaan kali ini, benda-benda yang akan kita gunakan atau bahan-bahan yang akan kita gunakan adalah bahan-bahan yang cukup sederhana dan mudah untuk ditemukan. Yang pertama adalah cuka. Yang kedua adalah benda-benda berkarat, yaitu cutter. Ketiga, ada sikat gigi bekas. Yang keempat, ada baking soda. Dan yang kelima adalah wadah. Untuk memulai percobaan ini, pertama-tama kita akan menyiapkan wadah terlebih dahulu. Setelah itu kita akan ambil cuka dan baking soda. Di sini kita akan mencampurkan cuka dan baking soda dan melihat reaksi dari kedua bahan ini. Tuangkan cuka sedikit saja. Dan kita akan menuangkan baking soda jauh lebih banyak dibandingkan cuka dan membuat kedua bahan ini menjadi adonan pasta. Akan tetapi sebelum itu bisa dilihat bahwa di sini cuka dan baking soda sudah mengalami reaksi. Setelah adonan siap, kita akan mengambil benda berkarat yaitu cutter dan kita akan mengoleskan pasta ini kepada cutter. Oleskan pasta dengan merata ke seluruh bagian cutter. Setelah semua bagian dari cutter terpenuhi dengan adonan pasta, kita akan diamkan cutter ini selama kurang lebih 1 jam. Yang sudah kita lakuin,
Kita sekarang akan melihat hasil dari percobaan ini. Caranya mudah sekali dengan menggosoknya saja. Kita akan coba digosok-gosok. Kita gosok-gosok terus seperti ini dan bisa dilihat di sini kalau karetnya sudah mulai berkurang walaupun memang belum terlihat secara signifikan. Bisa digosok-gosok dengan lebih keras lagi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Setelah selesai menggosok-gosokkan untuk membersihkan karet yang ada di cutter ini, kita bisa lihat hasilnya sekarang bagaimana perbedaan dari kedua sisi di cutter ini. Di sebelah kanan bisa terlihat masih ada karat karena tadi kita tidak menggosoknya. Sedangkan yang di sebelah kiri bisa dilihat dengan jelas bahwa karat sudah mulai berkurang. Seperti yang sudah kita lihat di dalam percobaan tadi, kita bisa melihat untuk gambar lebih jelasnya lagi seperti ini. Kalau memang ada perbedaan ketika benda berkarat yaitu cutter yang kita gunakan ini sudah dilakukan percobaan, di mana di bagian ini, di bagian yang saya tunjuk ini sudah dilakukan percobaan dan memang sudah mengalami pengurangan terhadap karat. Sedangkan di sebelah sini yang saya tunjukkan itu masih terdapat karat yang menguning ini karena memang belum kita lakukan percobaan di bagian tersebut. Maka dengan hasil yang sudah kita lihat tadi, maka yang pertama hipotesis kita terlebih dahulu bahwa memang hipotesis kita ini terbukti ya bahwa memang ada reaksi antara baking soda dan juga cuka sehingga dapat menghilangkan karat walaupun memang hasilnya masih kurang signifikan terlihat. Yang kedua, mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini dikarenakan adanya gas CO2 yang dihasilkan oleh reaksi cuka dan baking soda yang mampu menangkal karat dengan cara mengurangi endapan O2 yang ada pada karat pada saat proses korosi terjadi. Yang ketiga adalah reaksi cuka dan baking soda terjadi karena natrium bikarbonat yang terdapat di dalam kandungan baking soda ya akan mengalami reaksi dengan menghasilkan senyawa baru ketika dicampurkan dengan senyawa baru. Dalam hal ini kita tahu bahwa natrium bikarbonat yang kita campurkan ini bereaksi dengan senyawa lain yaitu asam asetat yang terdapat di dalam cuka sehingga menghasilkan gas CO2 yang bisa mengurangi perkaratan tadi. Iya, setelah kita melihat hasil dari percobaan tadi, kita bisa menyimpulkan di sini ya bahwa memang gas CO2 yang dihasilkan dari reaksi cuka dan juga baking soda dapat mengurangi endapan O2 yang menjadi penyebab dari perkaratan karena hasil reaksi oksigen dan juga air pada benda logam. Selanjutnya adalah wawasan alkitabiahnya sendiri yang saya dapatkan. Yang pertama adalah bahwa kita tahu Allah menciptakan manusia itu dengan akal budi, di mana kita diberikan kebebasan untuk berpikir dan untuk mengeksplorasi bumi dengan akal budi yang kita peroleh, sehingga hal itu yang memunculkan banyaknya ilmu-ilmu baru. Salah satunya dengan melakukan percobaan ini, maka secara otomatis akan ada ilmu baru yang kita hasilkan. Yang kedua, saya mengambil ayat dari Kejadian 2 ayat 16 sampai 17, di mana di sini Allah memberikan kebebasan kepada manusia pada saat itu untuk memakan semua buah yang ada di Taman Eden, akan tetapi ada buah yang dilarang sama Tuhan. Di sini kita dapat melihat ya bahwa memang sebenarnya Allah sendiri itu ingin manusia untuk mengeksplor bumi kita ini dan mengizinkan manusia untuk mengeksplor bumi kita, akan tetapi tetap dengan hikmat. Artinya apa? Tetap dengan ketaatan yang sudah Tuhan berikan. Ada batasan-batasan yang harus kita jalankan sesuai dengan firman Tuhan, dan itulah yang harus kita lakukan. Yang ketiga, Allah memakai ciptaan lain untuk menunjukkan pemeliharaannya kepada manusia dengan memenuhi kebutuhannya. Di sini kebutuhan yang manusia butuhkan dalam konteks ini ya adalah bagaimana keamanan dan juga kesehatan bagi manusia yang dapat diperolehnya dengan menghindari benda-benda berkarat. Di sini Tuhan memakai organisme lain, ciptaan lain, yaitu kita bisa tahu ya, senyawa itu memiliki organisme di dalamnya yang terdapat dalam cuka dan juga baking soda ini dipakai oleh Tuhan untuk memelihara manusia dan memenuhi kebutuhan manusia yang satu ini. Ya, jadi sekian presentasi yang bisa saya berikan. Ini adalah referensi-referensi yang saya gunakan selama saya mengerjakan tugas ini. Kiranya apa yang sudah saya presentasikan dan percobaan yang sudah saya lakukan ini dapat bermanfaat bagi kita semua di tempat ini. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.